Jadi ini dua pertanyaan ya. Dan jawabannya itu masuk di dalam satu pembahasan, diuraikan di banyak kaidah. Malah dia adalah salah satu kaidah fikih besar yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Dan ini bercabang di dalamnya banyak hal. Cuman untuk pertanyaan Bapak, saya ringkas beberapa hal. Hal yang pertama, kalau seorang sudah selesai dari sebuah ibadah, sudah beres, dia sudah sholat, sudah selesai sholatnya, sudah berlalu, apalagi sudah berlalu sehari, 2 hari, sepekan, dia mandi, wajib, mandi junub, sudah berlalu, sudah dia pakai sholat, ya bulan depannya baru dia ingat, baru dia ragu. Ini keraguan yang muncul selepas ibadah, itu tidak ditoleh sama sekali. Itu tidak ditoleh sama sekali. Sebab itu adalah pintu syaitan. Pintu syaitan. Membisikkan manusia kepada was-was. Karena itu salah satu jalan besar dari syaitan menyesatkan manusia adalah memberi was-was kepada mereka. Makanya satu surah khusus dari Al-Quran, akhir surah dari Al-Quran, surah An-Nas, kita berlindung dari was-was syaitan, Al-Khannas. Iya. Dan Nabi SAW memperingatkan tentang syaitan yang mendatangi manusia di waktu sholat memberi was-was. Dan Nabi memperingatkan tentang syaitan yang bernama Hinzib yang membuat orang samar di dalam bacaannya. Iya. Nah, itu dari pekerjaan syaitan. Syaitan itu dimusuhi, jangan diikuti dalam arahannya memberikan keraguan. Dan repotnya lagi, syaitan itu kadang memberi keraguan, dia kayak warok begitu. Wah, fulan, kami ini sholatmu belum lengkap kemarin. Warok kamu sedikit. Ulangi saja, nggak apa-apa. Daripada kamu ragu, nah itu jalan syaitan. Sebab kaidahnya kalau sudah selesai ibadah, nggak usah ditoleh. Kalau kita ulangi, itu bukan warok lagi, itu sudah masuk dalam hal yang dilarang. Karena itu suatu hari, Imam Al-Auza'i beliau berwudu. Imam negeri Syam di bahasanya, beliau berwudu. Begitu selesai berwudu, tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa kayaknya ada bagian dari anggota tubuhnya belum dia basuh, tangannya. Maka beliau pun berkata pada dirinya, alal muddai al-bayyinah. Orang yang berkata, belum saya cuci tangan saya, hendaknya dia datangkan bukti. Itu jawaban paling telak untuk syaitan. Kasih keraguan. Beri buktinya apa? Tidak ada bukti, berarti itu bisikan syaitan. Tidak usah ditoleh. Ini kalau keraguan datang setelah ibadah. Setelah datang ibadah. Adapun di kondisi dia ibadah, ya jenis keraguan itu ada yang keraguan yang betul-betul ada dasarnya, dan ada keraguan yang itu cuma was-was. Yang was-was itu kaidahnya selalu ditolak, dibuang. Kayaknya dalam hadits Abdullah bin Zaid, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fawajada fi batnihi syai'an fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila salah seorang di antara kalian salat, kemudian dia temukan sesuatu di perutnya, kayak ada keluar begitu, maka kata Nabi, jangan dia keluar sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Atau kalian mendengar suara, mencium bau, itu bukti, hal meyakinkan. Kalau cuma ragu saja, dilarang oleh Nabi keluar. Maka jangan diikuti syaitan di situ. Nah, ini kalau syaitan diikuti dalam hal itu akan membuat penyakit untuk seorang. Kadang kita lihat sebagian orang ya, dia takbir. Allah, aduh belum hadir niatnya. Ulangi lagi, Allah, belum hadir. Sampai 7 kali. Baru dia bisa Allahu Akbar. Nah, itu syaitan sudah bermain dengan sangat indah di atas kepalanya. Ya. Bagaimana mempermainkan orang ini dalam ibadah. Alasannya khusyuk, menghadirkan katanya niat. Ya. Nah, ini jatuh di dalamnya orang-orang sufi yang kurang ilmu. Hanya punya semangat saja. Akhirnya
jatuh di dalam permainan syaitan. Dan ini pintu jangan digampangkan. Jangan digampangkan. Kalau misalnya seorang itu ragu di dalam sholat, itu ada fikih di pembahasan sujud sahwi. Dia ragu antara suatu yang dua sesuatu, maka dia pegang yang asal. Asalnya apa? Misalnya saya sudah berwudu, terus saya diberi keraguan, kayaknya tadi batal wudu kamu. Maka itu tidak ditoleh. Saya pegang, saya wudu. Yang mengatakan batal, bawakan bukti. Iya. Karena kaidahnya yakin, la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Ini dasar-dasar dan pijakan di dalam memahami. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.